Nah, metode false position ini itu menggunakan persamaan garis lurus ya. Kata kuncinya adalah ini, yaitu menggunakan persamaan garis lurus yang menghubungkan kedua titik. Misalkan titiknya adalah A, FA dan B, FB untuk mendekati nilai akar dari fungsinya. Nah, perpotongan garis lurus tersebut dengan sumbu X itu merupakan estimasi dari akar persamaan fx ya. Kita bisa melihatnya pada gambar. Jadi pada gambar ini adalah A ya. Ini A, lalu ini adalah M, di sini adalah B. Nah, ini adalah FA, lalu yang di sini adalah FB-nya. Nah, jadi kalau kita punya sebuah grafik seperti ini, kita bisa nyatakan dalam suatu persamaan seperti ini. FA dibagi M min A sama dengan FB dibagi M min B ya. Jadi ada dua titik di sini. Titik yang pertama itu adalah titik di sini, yaitu A, FA. Yang kedua adalah titik di sini, B, FB. Lalu kita tarik garis lurus ya. Nah, maka yang berpotongan pada sumbu X di sini, itulah nilai titik perkiraan atau estimasi akarnya, yaitu nilai M-nya. Titik perkiraan akarnya, nilai M-nya. Di mana rumusnya itu bisa kita peroleh dari rumus ini. M sama dengan B dikurangi FB dikali A min B dibagi FA dikurangi FB ya. Ini rumus untuk mencari titik perkiraan dari akarnya, akar dari fungsinya. Nah, algoritmanya seperti apa? Sebenarnya mirip dengan algoritma yang tadi metode bisection. Yang membedakan itu hanyalah yang ada pada langkah kedua ya. Kalau metode biseksi tadi kan metode bagi dua. Kita membagi dua dari intervalnya, A ditambah B dibagi dengan dua. Kalau metode false position, langkah keduanya itu menggunakan rumus seperti ini yang diperoleh dari persamaan garis lurus. M sama dengan B dikurangi FB dikali A min B dibagi FA dikurangi FB ya. Untuk langkah yang lain, 3 dan 4 ini langkah-langkahnya itu sama. Yang membedakan hanyalah langkah pada nomor 2 saja ya. Biar gampang, langsung kita masuk ke contoh soal. Nah, ini ada contoh yang ketiga. Cari akar fx sama dengan x kuadrat min 3 pada interval 0,2 hingga 2 iterasi ya. Nah, ini contohnya ya. Jadi nilai A-nya kan ini nih. 0 ya, 0. Jadi A-nya itu tidak harus negatif. Bisa 0, bisa juga positif. Ini nilai A-nya. Lalu 2 ini adalah nilai B-nya. Langkah pertama berarti kita nyatakan sebagai iterasi yang pertama. Nah, iterasi pertama berarti kita hitung FA-nya dan kita hitung FB-nya. FA-nya itu sama dengan F0 ya. Karena A-nya sama dengan 0. Kita masukin ke dalam fungsinya X kuadrat min 3. Berarti kan 0 kuadrat min 3. Sama dengan min 3 ya. Hasilnya FA-nya jelas kurang dari 0. Berarti ini terpenuhi ya. Yang kedua adalah FB. B-nya adalah 2. Sehingga kita tulis F2 sama dengan kita masukin ke fungsinya 2 kuadrat min 3 sama dengan 1 ya. Ini positif. Jadi ini juga terpenuhi. Nah, lalu kita hitung menggunakan rumus titik perkiraan akar. M sama dengan B dikurangi FB dikali A min B dibagi FA dikurangi dengan FB. Nah, B-nya ini M sama dengan B dikurangi bla 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 ini, maka B-nya adalah yang ini B-nya 2 dikurangi FB, FB itu yang ini ya, 1 dikali A min B. A-nya itu 0, B-nya itu 2.
dibagi dengan FA min FB. FA-nya adalah min 3, FB-nya adalah 1, berarti min 1. Nah, ini kita hitung nih. Berarti 2 dikurangi, ini min 2, yang di sini ini min 4 ya. Berarti sama dengan 2 dikurangi setengah, yaitu sama dengan 2 dikurangi 0,5, yaitu 1,5 ya. Berarti M-nya kita dapatkan 1,5. Selanjutnya kita hitung F dari 1,5. Berarti kan 1,5 itu kuadrat dikurangi 3 ya, sama dengan 1,5 kuadrat itu 2,25 dikurangi 3 berarti 0,75 ya. 0,75. Ini kan jelas tidak 0 FM-nya berarti. Lalu kita lakukan langkah yang ketiga B atau yang ketiga C. Apakah perkalian FA FM-nya kurang dari 0 atau lebih dari 0? Yaitu FA dikali dengan FM. FA-nya itu yang atas, hasilnya adalah min 3. FM-nya berarti 0,75 ya. Karena ini min dikali dengan plus, hasilnya adalah min. Berarti ini kurang dari 0. Nah, kalau kurang dari 0, sorry, ini min ya. Ini negatif di sini, negatif 0,75. Berarti negatif itu dikalikan dengan negatif. Negatif dikali negatif 0,75. Nah, FA dan FM ini itu hasil perkaliannya tidak perlu kalian hitung ya, karena kita hanya mencari tandanya apakah dia itu positif atau negatif atau sama dengan 0. Di sini karena ini negatif dikali dengan negatif, maka jelas hasilnya adalah positif ya. Kalau positif berarti akarnya itu berada di interval yang 3C ya. 3C itu adalah M, B. M-nya berapa tadi? M-nya itu adalah ini 1,5. B-nya adalah yang di atas ini ya. B-nya yang ini yaitu 2. Maka iterasi yang pertama selesai. Selanjutnya kita gunakan iterasi yang kedua ya. Karena pada soal itu diminta melakukan iterasi sebanyak 2 kali. Oke, iterasi yang kedua itu kita gunakan informasi pada iterasi yang pertama. Berarti A-nya di sini adalah 1,5 yang ini. B-nya adalah 2. Dan B-nya itu sama dengan 2. Nah, lalu kita hitung aja nilai M-nya. M-nya itu kita gunakan rumus yang tadi. B dikurangi FB, A min B dibagi dengan FA dikurangi dengan FB. B-nya itu berarti kan 2 dikurangi FB. FB itu berarti F2. F2-nya berapa? F2-nya itu yang tadi ya, ini 1. Dikali A min B. Berarti 1,5 dikurangi dengan B, yaitu 2. Dibagi FA dikurangi FB. FA-nya kan F1,5. Yaitu yang ini ya. F1,5 min 0,75 dikurangi dengan FB. FB-nya itu berarti F2, yaitu sama dengan 1. Nah, ini kalau kalian hitung nanti M-nya ini akan kita dapatkan hasilnya adalah 1,7143 ya. Lalu kita hitung nilai FM-nya yaitu 1,7143 dikuadratkan ya, menyesuaikan dengan fungsi yang diketahui. Fungsi yang diketahui lalu kita kurangi dengan 3. Nah, ini kalau kita hitung nanti, itu hasilnya adalah suatu bilangan negatif. Suatu bilangan negatif. Tapi coba saya hitung dulu ya. Untuk 1,7143 dikuadratkan.
Lalu kita kurangi dengan 3, itu hasilnya adalah negatif 0,0612. Nah, dari sini berarti kita cari FA dikali dengan FM-nya. Nah, FA dikali dengan FM ini kan hanya menentukan nilainya itu positif atau negatif ya. FA-nya itu berarti berapa FA-nya? Berarti F1,5 yaitu min 0,75 dikali FM-nya yaitu min 0,016. Ini jelas min kali min itu positif. Kalau positif berarti gunakan yang 3C ya, yaitu akar berada di interval berapa? M, B. M-nya itu 1,7 ini 1,7143, B. B-nya adalah 2. Maka iterasi yang kedua selesai. Jadi jawabannya adalah yang ini. Akarnya itu berada di antara interval 1,7143 hingga 2 ya. Jadi jawabannya ini benar. Jadi begitu untuk metode false position atau regula falsi. Oh ya, saya masih punya satu contoh soal lagi ya. Coba saya bahas dulu. Nah, ini juga contoh soal mengenai metode false position atau regula falsi. Coba saya jelaskan lagi, biar kalian lebih paham ya. Jadi fungsinya itu x kuadrat min 4x ditambah 2. Di interval 2,4 hingga 2 iterasi, langkah-langkahnya sama dengan yang tadi ya. Jadi, iterasi pertama, nah berarti A-nya kan yang ini nih, 2. B-nya ini, 4. Kemudian FA-nya berarti sama dengan F2 ya. Kita masukin ke fungsinya. Berarti kan 2 kuadrat min 4 dikali 2 ditambah 2. Ini hasilnya 4 dikurangi 8 itu min 4 ditambah 2 itu min 2. Lalu kita hitung FB-nya. Berarti kan F4 berarti 4 kuadrat dikurangi 4 kali 4 ditambah 2. Ini hasilnya itu 16 kurangi 16, 0 tambah 2, hasilnya adalah 2. Nah, lalu kita bisa mencari menghitung M. M sama dengan B dikurangi FB dikali A min B dibagi dengan FA dikurangi dengan FB-nya. Nah, B-nya itu berarti 4 dikurangi FB, FB-nya itu berarti 2, lalu dikali A min B, berarti kan 2 dikurangi 4, dibagi FA dikurangi FB, berarti kan min 2 dikurangi 2, sama dengan 4 dikurangi 2 dikali min 2, berarti di sini itu min 4, dibagi dengan min 4 ya, berarti ini 1, sama dengan 4 dikurangi 1, sama dengan 3 ya. Jadi dari sini jelas bisa kita peroleh Fm sama dengan F3 yaitu 3 kuadrat dikurangi 4 kali 3 ditambah 2. 3 kuadrat itu 9 dikurangi 12 min 3 ditambah 2 itu min 1. Nah, selanjutnya berarti FA kita kalikan dengan FM. Apakah hasilnya positif atau negatif? FA-nya itu yang ini hasilnya min 2 dikali dengan FM min 1. Ini sama dengan 2, jelas hasilnya adalah positif. Kalau positif gunakan yang 3C. Akar berada di interval M, B. M-nya itu berarti M-nya itu 3, B-nya adalah 4 ya. Kita dapatkan iterasi yang pertama, yaitu intervalnya 3,4. Lalu kita lanjutkan ke iterasi yang kedua.
Nah, iterasi yang kedua berarti kita gunakan iterasi yang pertama, ini sebagai A, yang ini sebagai B. Ya, maka bisa langsung kita hitung M-nya. M sama dengan B dikurangi FB dikali A min B dibagi FA dikurangi dengan FB-nya. Nah, B-nya tentu adalah 4. Kita kurangi dengan F4. F4-nya itu berapa tadi? F4-nya itu ini 2. Lalu A dikurangi dengan B. Berarti kan 3 dikurangi dengan 4. Dibagi FA. FA-nya itu berarti F3. F3 itu sama dengan yang ini ya. Min 1 dikurangi FB. F4 yaitu sama dengan 2. Maka ini 4 dikurangi. Ini min 2, ini min 3. Berarti 4 dikurangi 2/3. Sama dengan berapa ini? 10/3 ya. 10/3 itu berarti 3,33. Nah, 3,33. Lalu kita cari Fm-nya, yaitu F dari 3,33. Berarti kan 3,33 kuadrat dikurangi 4 kali 3,33 ditambah 2. Ini hasilnya adalah suatu bilangan negatif ya. Kalau kita hitung nanti, ini hasilnya adalah negatif. Berarti FA dikali dengan FM, FA-nya itu adalah min 2, sedangkan FM-nya juga negatif ya. Ini suatu bilangan negatif, maka hasil perkaliannya adalah positif ya. Karena negatif dikalikan dengan negatif itu menghasilkan bilangan positif. Karena positif, maka kita menggunakan aturan yang 3C, yaitu nilai akarnya berada di interval M, B ya. M-nya adalah 3,33, B-nya adalah 4. Ini jawaban yang diminta oleh soal ya. Jawabannya sama dengan yang pada contohnya, 3,33 hingga 4. Itu interval yang diminta oleh contoh yang keempat. Oke, nah kalau kita menghitung secara manual, tentu nanti akan membutuhkan waktu yang lama ya. Apalagi kalau iterasinya itu banyak. Misalkan iterasinya kita diminta menghitung sebanyak 4 iterasi, 5 iterasi, atau bahkan 10 iterasi. Kalau menghitungnya secara manual, tentu itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Nah, langkah paling simpel itu kita gunakan Excel. Seperti contoh pada soal ini. Ya, perhatikan, jadi kalau kita misalkan mencari suatu akar dari fungsi fx sama dengan 10, x pangkat 10 dikurangi 1 yang berada di antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 1,3. Gimana cara mencari sampai iterasi yang kelima dengan menggunakan metode biseksi atau false position? Nah, x sama dengan 0 ini adalah nilai A-nya, x sama dengan 1,3 adalah nilai B-nya. Ya, jadi yang ini itu A, ini B, ini itu M. Ini A, ini B, yang ini itu M. Nah, ini iterasi pertama jelas A-nya adalah 0, B-nya itu adalah 1,3. Lalu M ini adalah hasil bagi duanya, yaitu 0,65. Kita lanjutkan sampai iterasi yang kelima. Begitu juga untuk metode yang false position itu sampai iterasi yang kelima. Ini tentu akan membutuhkan waktu yang sangat lama kalau kita menghitungnya secara manual ya. Secara satu persatu tiap iterasinya. Nah, cara paling cepat itu menggunakan Microsoft Excel atau bisa juga menggunakan programming seperti Python atau MATLAB ya. Jadi nanti kalau ada tugas, kalau saya kasih tugas misalkan cari akar dari sebuah fungsi sampai iterasi ke 20 gitu. Nah, nanti kalian bisa menggunakan Excel atau programming ya.
kalau misalkan ada tugas nanti, jangan menghitung secara manual. Kalau manual itu hanya berlaku kalau nanti di ujian UTS atau UAS. Tapi kalau tugas itu nanti akan ada tugas proyek, yaitu menggunakan bantuan programming atau software ya. Oke, kira-kira begitu. Materi kita udah selesai sampai di sini dulu sebelum saya tutup. Apakah ada pertanyaan? Ya, silakan yang mau bertanya. Nggak usah malu-malu. Nggak ada nih yang mau bertanya.